Ini baru channel yang menyuarakan kebenaran, bukan channel penjilat yang hanya pamer penghasilan harian tanpa mengkritik kebijakan-kebijakan PT GI. Terus perjuangkan kebenaran, Bang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan pada Abang ojol ini, amin. Oke, balik lagi di channel gua, di channel Renal ya teman-teman. Salam satu aspal. Oke, video tadi banyak yang bertanya ya. Mungkin juga banyak yang mereaction, tapi ada beberapa komentar yang memang gua ambil dan gue ingin mereactionnya di sini. Memang banyak sih teman-teman yang bilang konten gua lebih tentang kritik. Konten gua musuhnya Gojek. Kalau dibilang musuh sebenarnya enggak sih, karena poinnya di sini gue bicara fakta, gue bicara data yang dimana setiap video yang gue upload itu berdasarkan memang real yang gue alami dan beberapa teman-teman driver Gojek atau teman gue pribadi alamin. Ya tentunya teman-teman bisa lihat sendiri komentar-komentarnya, mungkin bukan 1-2 orang saja yang mengalami hal-hal demikian, tapi banyak yang driver di luar sana mengalami sama dengan apa yang gua alami di beberapa video gua. Oke, yang pertama-tama mungkin gua akan ngebahas, Bang, lu kok nggak ngebahas tutorial Gojek gacor, tapi bicaranya lebih tentang kritik. Jadi kenapa gue nggak ngebahas Gojek gacor di sini? Sebenarnya gue bahas sih, bukannya nggak ngebahas ya, tapi menurut gue kurang asik lah kalau ngebahas Gojek gacor ini ya. Walaupun ada beberapa video gue memang itu ngebahas tutorial cara gacor dan sebagainya, dan teman-teman bertanya kenapa lu nggak ngebahas gacor, ya jawabannya karena poinnya nggak ke situ teman-teman. Gue bikin konten sebenarnya lebih tentang ketika aturan-aturan itu tidak adil, ketika aturan-aturan itu merugikan, lebih ke situ sih sebenarnya gitu. Kalaupun banyak mungkin teman-teman driver Gojek yang bikin, atau mungkin bisa gue bilang YouTuber Gojek ya, banyak mungkin yang memberikan tutorial gacor, cara-cara gacor, terapi gacor yang gagu, yang anyep, ya itu sah-sah aja sih sebenarnya, dan itu bagus kok untuk driver pemula yang memang tidak mengetahui sistem atau mungkin lebih tepatnya sistem Gojek lah. Jadi dengan teman-teman lain menonton video mereka kan itu jauh lebih membuat edukasi ke driver yang baru, itu bagus juga gitu loh. Dan gua sih lebih dominannya tentang kebijakan gitu, lebih dominannya tentang mengkritik ketika aturan-aturan itu memang merugikan driver, ketika aturan itu merugikan gua lah pribadi gitu. Dimana di video-video sebelumnya gue sudah pernah ngebahas itu tentang kilometer gue yang dipangkas, terus sedikit-sedikit customer laporan ya merugikan driver, lebih dominan kesananya karena buat gue belum ada driver Gojek atau mungkin YouTuber Gojek yang menyuarakan tentang kebijakan, yang menyuarakan tentang keadilan, yang menyuarakan tentang ini udah curang gitu loh. Jadi nggak sepertinya gue belum lihat ya di YouTube yang menyuarakan suara-suara driver itu di YouTube. Ya kebanyakan tutorial semua mereka tentang gacor, anyep, gagu, mungkin mood dan sebagainya. Ya itu aja sih gitu loh, tentang prank, mungkin vlog biasa kayak gitu. Itu sih yang banyak gue lihat. Gue belum pernah lihat ada orang yang menyuarakan konten-konten tentang suara-suara driver, kecurangan dan ketidakadilan. Itu sih menurut gue. Nah, gue juga mau bilang gue bikin YouTube itu sebenarnya lebih tentang iseng awalnya teman-teman, karena beberapa teman gue di masa-masa pandemi itu ngerasa gagu, dan gue berpikir untuk menyuarakannya itu melalui media YouTube. Sampai 6 bulan 3 bulan itu di masa pandemi awal itu gue
gagu akun gue teman-teman, dan beberapa teman-teman driver itu gagu, dan itu nggak enak banget. Akhirnya mungkin gue menyuarakannya dari media YouTube. Ya sedikit banyak itu membantu, dan sampai saat ini gue masih memang bikin YouTube. Itu awalnya, karena waktu itu untuk demo pun ke kantor kan nggak mungkin, pandemi. Kalau gue lebih tentang kayak menyuarakan gitu loh. Lebih bagus kalau itu memang bisa kita sampaikan di media YouTube atau di media sosial, itu jauh lebih baik sih gitu loh. Itu jauh lebih baik menurut gue, karena zaman sekarang ini apalagi masa pandemi gini ya nggak mungkin berkerumun juga ya teman-teman ya. Kita harus menyuarakannya ini dari media sosial, YouTube tentunya, semua berdasarkan fakta dan data gitu. Jadi gue juga nggak berani menyuarakan dengan tidak ada data, tidak ada fakta, dan ya setiap konten yang gue buat itu semuanya memang real, itu pernah gue alami lah, itu aja sebenarnya lebih tepatnya. Nah, karena gue lihat di sini banyak teman-teman juga yang isinya tuh tukang ojek semua gitu loh. Ketika gue buat di luar dari konten-konten ojek online atau Gojek, kayaknya nggak berminat. Nah, lebih tepatnya gue bicara kebenaran sih sebenarnya, bukan bicara hoak atau apa ya, bicara dengan apa yang driver rasakan gitu loh. Kalau mau bilang lagi tentang menyuarakan suara sih, lebih tentang melantangkan suara atau menyuarakan, jauh sebelum gue buat YouTube. Itu gue gabung di Gojek itu 2018 ya. Gue pernah beberapa kali itu ikut kopdar Gojek di Jakarta Selatan. Waktu itu gue lah orang yang pertama menyuarakan kita bisa memberikan rating ke customer. Rating dan komentar di ulasan driver ini untuk customer itu ada timbul itu sekitar 2018 atau 2019 ya. Sekitaran itulah. Itu gue yang menyuarakan teman-teman ya. Terlepas dari ini mungkin suara gua atau mungkin ini kebijakan orang kantor, waktu itu gue menyuarakan, belum ada ya komen atau rating untuk customer, dan gue orang yang menyuarakan komentar harusnya driver bisa memberikan rating kepada customer dan memberikan komentar, dan terbukti itu ada sampai saat ini teman-teman. Kalau dibilang untuk menyuarakan ya, karena buat gua ketika memang driver tidak bisa memberikan rate ke customer, ya tidak adil dong gitu loh. Masa customernya doang lo bisa memberikan rating, driver tidak. Nah, akhirnya gue beberapa kali ikut kopdar waktu itu di Gojek. Buat gue ya begitu-gitu aja, akhirnya ya gue males gitu loh. Jadi lebih bicara tentang udahlah gue ngojek aja, nyari duit, fokus kayak gitu ya. Itu ya teman-teman ya, sejarahnya gue buat atau mengkritik Gojek ya. Nah, kritik ya, yang kemudian kritik ini juga kritik yang membangun, kritik yang memang mungkin orang-orang Gojek tidak tahu apa yang dirasakan drivernya di lapangan. Dari komentar-komentar ya seperti biasanya mungkin driver-driver di luar sana tahu lah. Dan kebijakan-kebijakan yang sudah tidak adil, ketika memang kita dicurangi gitu loh, gimana perasaan kita gitu ya kan. Gue akan katakan iya kalau memang itu iya, dan gue akan katakan tidak kalau memang itu tidak, dan gue akan katakan benar kalau memang itu benar, dan gue akan katakan salah kalau memang itu salah gitu loh. Jadi gue buat konten ini ya bukan semata gue nyari AdSense, nyari iklan dan sebagainya, tapi lebih bicara tentang menyuarakan gitu loh. Kalian salah kalau menilainya gue bikin YouTube itu hanya sekedar iklannya aja atau mungkin nyari AdSense. Ya itu kan bumbu-bumbunya ya, terlepas kalau memang gue dikasih rejeki ya masa gue tolak gitu loh. Terus nikmati juga, itu salah satu bentuk mungkin apresiasi YouTube kepada gue ya, seperti itu gitu loh. Dan setiap konten-konten yang gue buat, kembali gue ingatkan lagi, itu berdasarkan memang pengalaman, berdasarkan memang fakta yang terjadi. Ya terbukti dari beberapa komentar-komentar di setiap video, banyak yang merasakan hal yang sama, dan gue yakin mereka adalah driver.
Jadi kalau bukan driver kayaknya nggak akan pernah tahu deh apa yang dirasakan driver seperti apa gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kenapa alasan gue bikin YouTube ini ya menyuarakan suara driver, karena gue lihat masih banyak YouTuber yang masih ngebahas tutorial Gojek gacor, anyep dan sebagainya, tapi tidak dengan kebijakan atau aturan-aturan yang memang merugikan driver. Itu aja di sini teman-teman ya. Oke, semoga teman-teman selalu support gue untuk membuat atau menyuarakan suara-suara driver ketika memang ketidakadilan ini terjadi kepada kita driver ya. Dan buat gue kebijakan-kebijakan yang memang merugikan driver dan itu sangat membuat gue sengsara, ya gue akan menyuarakan itu. Karena buat gue pribadi, walaupun gue sebagai mitra, walaupun gue sebagai driver, gue punya hak untuk menyuarakan suara gue. Terlepas dari di sini banyak yang suka atau tidak, ya itu nggak peduli gitu loh. Karena YouTube ini adalah YouTube menyuarakan isi hati driver gitu loh. Kalau buat teman-teman yang memang di luar sana mungkin bukan driver ya, mungkin ya nggak akan pernah tahu apa yang kami rasakan di sini. Dan pribadi gue juga bilang gue nggak bisa menyuarakan gue doang. Ketika gue gacor, teman-teman gue tidak. Di sana banyak lagi yang memang mungkin gagu dan sebagainya, ya kasihan gitu loh. Maksud gue lebih tentang bicara menyuarakan ya. Jadi bukan semata-mata gue mau nyari AdSense, gue mau nyari duit. Itu salah teman-teman, karena buat sampai sekarang ini itu kan bukan waktu yang sebentar ya. Dan gue konsisten kok orang yang menyuarakan suara driver, bukan yang mengada-ngada, yang sekedar hanya buat nyari AdSense, cuap-cuap tanpa fakta, cuap-cuap tanpa data, seperti itu. Jadi kalau dibilang lagi, bang lu kalau untuk debat orang kantor Gojek, lu berani gak bang? Ya kenapa gak berani? Orang datanya ada kok, orang faktanya ada kok. Gue gak akan pernah takut teman-teman. Gue akan menyuarakan ketika itu benar gitu loh. Apapun bentuknya gitu loh. Ketika memang itu tidak benar ya gue gak mau lah gitu loh. Jadi kalau gue benar, kalau gue gak curang, kenapa gue harus takut gitu loh untuk menyuarakan suara gue di YouTube ini? Jadi gak ada yang perlu ditakutin. Orang benar kok kita. Apa yang salah? Apa yang fitnah? Semua ada datanya, semua ada faktanya. Semua teman-teman yang berkomentar merasakan kok apa yang gue buat di sini, ya kan? Itu aja mungkin pesan gue di sini teman-teman. Kurang lebihnya gue minta maaf. Jadi konten gue bukan hanya konten kritik saja gitu, tapi memang lebih tentang menyuarakan keadilan buat driver. Ya, oke, sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Salam satu aspal.